Hari ini luar biasa sekali karena kita merayakan Paskah. Kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di momen yang sangat spesial ini, saya mau bagikan satu rema buat kita semua. Yang judulnya adalah Unprecedented Resurrection. Atau kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata unprecedented itu artinya belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau unprecedented resurrection itu artinya kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Saya ajak saudara terlebih dahulu baca nas pembacaan Alkitab kita pada Paskah ini di Lukas 24 ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi murid-murid Yesus pada waktu itu mukanya muram karena mereka berpikir Yesus mati disalibkan. Berapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan selama setahun terakhir ini boleh dikatakan muram. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi yang saya yakin firman Tuhan tidak disampaikan kebetulan. Jadi saat ini Roh Kudus ingin mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita sama seperti yang dialami murid-murid Yesus yang pada waktu itu sedang muram. Ya, mari kita lihat ayat berikutnya. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Nah, Kleopas ini saudaraku rupanya tidak mengenali bahwa pribadi yang sedang bicara sama dia adalah Yesus Kristus sendiri yang sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit, kebangkitan sudah terjadi, tapi Kleopas belum menyadari. Karena itu dia masih muram. Jangan-jangan ya Tuhan sudah mengerjakan sesuatu, Roh Kudus sudah mulai berkarya, tapi gara-gara kita belum menyadari, gara-gara kita belum mengerti, maka kita masih muram. Ya, mari lanjutkan lagi ayat yang ke-19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Hari ini saya mau memberitakan dan mengatakan hal yang sama seperti malaikat-malaikat itu kepada saudara semua. Bahwa Yesus hidup. Yesus bukan hanya disalibkan dan mati. Pada hari ketiga ia bangkit dari kematian dan ia hidup kembali. Ia hidup selamanya. Haleluya. Itu yang kita peringati pada hari ini, yaitu kebangkitan Kristus. Dan kalau Anda baca nanti di rumah secara pribadi, ya, maka Anda akan menemukan bahwa setelah murid-muridnya menyadari
Pribadi yang bicara sama mereka adalah Yesus yang sudah bangkit. Tadinya mereka pikir Yesus itu mati. Tapi sekarang mereka ngerti. Yesus bangkit, dia hidup. Maka sesuatu terjadi. Tadinya mereka muram. Sekarang muncul sukacita. Bahkan sukacitanya meluap, sukanya berlimpah-limpah, sukacita yang besar. Doa saya sementara hari ini kita merayakan Paskah. Sementara saudara dan saya merayakan kebangkitan Kristus. Saya mau katakan kepada saudara, kemuramanmu dirubah jadi sukacita. Bahkan sukacita yang berlimpah-limpah, sukacita yang meluap-luap, sukacita dari Tuhan memenuhi hati saudara. Amin, haleluya. Kenapa kita bersukacita? Sebab kebangkitan terjadi. Sebab Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia hidup selamanya. Kenapa kita bersukacita? Karena saya tahu kebangkitan Kristus juga akan membawa kita mengalami kebangkitan. Karena itu saya mau nubuatkan dan saya mau deklarasikan. Terjadi kebangkitan di berbagai area di dalam hidup saudara. Terjadi kebangkitan di dalam pekerjaan saudara. Kebangkitan di dalam keuangan saudara. Kebangkitan di dalam studi saudara. Kebangkitan di dalam keluarga saudara. Kebangkitan di dalam pelayanan. Kebangkitan dalam kehidupan rohani saudara. Bahkan kebangkitan dalam gereja kita. Karena kebangkitan Kristus ini luar biasa. Bahkan bukan cuma luar biasa. Saya sebut tadi sebagai unprecedented resurrection. Kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa kok saya bisa ngomong begitu? Karena Anda bayangkan saja bagaimana perjalanan Yesus sampai mati. Terus kemudian dia bisa hidup kembali. Sebenarnya itu sesuatu yang impossible. Coba Anda renungkan ya. Kalau orang sakit, terus kemudian sembuh. Nah kita bersyukur, itu mujizat. Mujizat terjadi. Dan itu banyak yang mengalami. Ya. Kalau ada orang kecelakaan, terus kemudian parah dan mati, sempat gak bernafas beberapa waktu lagi, tapi kemudian bernafas lagi, itu juga pernah terjadi hal yang seperti itu. Ya. Akan tetapi yang dialami Tuhan Yesus itu bukan kematian sesaat. Yang dialami Tuhan Yesus sebelum dia mati, dia itu sudah disiksa, tubuhnya sudah dihancurkan sedemikian rupa, jadi sudah rusak semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tubuh Kristus itu sudah dirusak dan dihancurkan begitu rupa. Terus kemudian dia disalibkan, terus kemudian darahnya sudah menetes sampai titik darah yang terakhir. Jadi sudah sampai dikeringkan. Anda bayangkan. Jadi kondisi ketika Yesus mati itu boleh dikatakan kematian final. Apalagi setelah dia mati, dia dimasukkan ke dalam gua, guanya disegel, terus kemudian dijaga tentara-tentara. Jadi boleh dikatakan itu sudah kematian final dan tidak ada yang bisa manusia perbuat terhadap hal itu. Jadi sudah tidak ada harapan. Tapi luar biasanya pada hari itu ketika Paskah tiba, apa yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Harusnya kematian final. Tapi pada waktu Paskah terjadi kebangkitan yang luar biasa. Unprecedented. Yang mati gak mungkin bangkit. Tapi sekarang Yesus Kristus bangkit dari kematian, bahkan ia hidup sampai selama-lamanya. Jadi saya percaya sementara hari ini kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus. Mari saya nubuatkan, di dalam kehidupan saudara pun akan terjadi unprecedented resurrection.
Akan terjadi unprecedented revival. Revival dan kebangkitan yang belum pernah terjadi dalam skala seperti itu sebelumnya dalam hidup saudara. Tetapi mulai Paskah ini, pada waktu Paskah ini, mujizat kebangkitan yang unprecedented itu terjadi di dalam hidup saudara. Buat Anda para pengusaha yang sempat mengalami kematian final di dalam bisnis saudara. Gara-gara pandemi, semua kacau, semua perhitungan jadi salah kaprah, semua kerugian banyak sekali. Dan secara manusia mungkin dikatakan gak mungkin bisnis saudara bisa recover, gak mungkin bisnis saudara bisa pulih. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, Paskah ini saya deklarasikan unprecedented resurrection, kebangkitan yang unprecedented terjadi di dalam hidup saudara. Kerugian-kerugian Anda dibalikkan menjadi keuntungan-keuntungan yang besar. Bahkan semua pintu-pintu yang sudah tertutup, semuanya tertutup. Seolah-olah bisnis saudara sudah disegel dan tidak mungkin bisa dipulihkan. Tapi saya deklarasikan pintu-pintu terbuka dan kebangkitan yang unprecedented terjadi di dalam hidup saudara. Termasuk saudara yang karyawan, saudara yang profesional. Anda mungkin sempat terdampak mengalami penurunan salary, di PHK, dan mengalami pergumulan besar selama setahun terakhir ini. Tapi hari ini melalui Paskah saya deklarasikan kuasa kebangkitan Yesus Kristus bekerja dalam hidup saudara. Kebangkitan besar terjadi, pemulihan besar terjadi. Anda akan dapatkan pekerjaan yang baru, bahkan pekerjaan yang lebih baik. Dan Anda akan mendapatkan bahkan salary yang lebih besar, terobosan yang lebih besar, berkat yang lebih besar terjadi dalam hidup saudara. Bukan cuma lebih besar, saya deklarasikan unprecedented. Jadi belum pernah Anda alami sebelumnya berkat Tuhan itu tercurah di dalam hidup saudara. Amin. Jadi saya percaya ini sedang Tuhan kerjakan. Karena itu saya juga mau nubuatkan. Buat suami istri yang pernikahan saudara sempat mengalami goncang. Bahkan mungkin sempat kandas. Saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Unprecedented resurrection terjadi. Pemulihan terjadi. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Keluarga saudara dipulihkan. Mengalami kebangkitan yang unprecedented. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Termasuk juga di dalam kehidupan rohani kita. Di dalam pelayanan kita. Saya perhatikan banyak orang Kristen pada masa ini sama seperti murid-murid Yesus pada waktu itu. Ya, jadi banyak yang mengalami kemunduran rohani. Banyak yang suam-suam kuku. Banyak yang bahkan tadinya pelayanan tapi sejak pandemi sampai sekarang sudah berhenti pelayanan. Berhenti bersaksi. Ya sudah gak ada lagi greget api Roh Kudus yang menyala-nyala. Tapi hari ini saya deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus unprecedented resurrection terjadi dalam kehidupan rohani saudara. Roh yang tadinya suam-suam kuku sekarang juga dinyalakan, dikobarkan. Api Roh Kudus menyala di dalam hidup saudara. Anda yang tadinya sudah gak ibadah onsite selama setahun. Hanya online saja. Tapi mulai saat ini api Roh Kudus berkobar. Revival terjadi. Bahkan revival rohani yang unprecedented terjadi dalam hidup saudara. Anda bangkit kembali. Ibadah onsite kembali. Bersaksi kembali. Melayani Tuhan kembali. Bahkan dipakai Tuhan. Jadi berkat besar-besaran yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau kerjakan pada saat ini, yaitu unprecedented revival. Itu sebabnya untuk saudara bisa mengalami unprecedented resurrection, kebangkitan yang luar biasa yang belum pernah terjadi itu sebelumnya. Kuncinya diawali dari nyalakan api roh saudara.
dari bangkitkan manusia roh saudara. Jadi yang kita mau lihat kebangkitan secara jasmani dimulai dari kebangkitan rohani di dalam. Manusia roh kita harus bangkit dulu. Karena itu saat ini saya nubuatkan kebangkitan manusia roh saudara dimulai. Karena kalau manusia roh saudara bangkit, Anda akan melihat unprecedented revival terjadi, unprecedented victories, kemenangan terjadi, unprecedented keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya Tuhan buat dalam hidup saudara. Jadi ayo bangkit secara roh, jangan malah sebaliknya, suam secara roh. 1 Tesalonika 5 ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Sebagian orang saya perhatikan tanpa sadar memadamkan rohnya sendiri. Makanya nggak bisa ngalami unprecedented resurrection. Ya, Anda kalau mau ngalami kebangkitan yang unprecedented itu, saudara mesti belajar membangkitkan roh saudara. Jangan memadamkan roh saudara sendiri. Saya perhatikan sebagian orang saat lagi sedih malah justru membenamkan dirinya dalam kesedihan yang lebih dalam. Itu namanya adalah kita memadamkan roh kita. Sebagian orang lagi sedih malah suka dengerin lagu yang sedih-sedih. Nonton film yang sedih-sedih. Ya ketemu sama teman-teman yang sukanya cerita yang sedih-sedih. Jadi kita begitu menghayati kesedihan kita sampai roh kita kering kerontang. Sampai kesedihan itu menenggelamkan spirit kita. Itu yang namanya memadamkan roh. Hari ini saya ajak saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan padamkan roh. Saya ajak saudara mulai hari ini kobarkan kembali roh saudara. Kalau Anda sedang sedih, datang sama Tuhan di dalam doa, berseru-seru sama Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi hati saudara dengan sukacita. Karena Tuhan adalah sumber sukacita. Kalau Anda sedih hari ini dengan iman, Anda bangkit dan mulai bersukacita. Anda ambil keputusan untuk bersukacita mulai sekarang. Bahkan Anda mulai bicara sama teman-teman yang juga penuh dengan sukacita. Ya, ceritanya hal-hal yang sukacita. Kalau Anda lakukan itu, maka kesedihan, kemuraman Anda akan dirubah jadi sukacita. Karena itu jangan padam roh, tapi sebaliknya bangkitkan roh saudara. Oke, nah Anda yang bergumul dengan sakit penyakit, jangan padamkan roh. Jangan izinkan pikiran saudara membayangkan kemungkinan terburuknya. Hati-hati saudaraku. Semakin Anda bayangin yang negatif-negatif, semakin down. Iman saudara semakin ambles, roh saudara semakin padam. Kenapa enggak saudara balik saja? Kenapa enggak Anda bayangkan kemungkinan terbaiknya? Kenapa enggak saudara hayati dan rasakan kuasa Roh Kudus yang sedang mengalir masuk, menyembuhkan sel-sel tubuh di dalam hidup saudara? Kuasa darah Kristus yang menghancurkan sakit penyakit dan mendatangkan kesembuhan ilahi dalam tubuh saudara. Kalau Anda lihat itu, Anda dengarkan firman kesembuhan ilahi, Anda bangkit dalam iman, saya mau katakan terobosan terjadi, mujizat pasti terjadi dan Anda terima kesembuhan. Jadi itu cara untuk bangkit dalam roh. Jangan mau tenggelam di dalam kesedihan, tenggelam di dalam masalah saudara, jangan padamkan roh. Buat Anda yang sedang bergumul di dalam pernikahan saudara, saya mau ajak saudara, jangan padamkan roh saudara. Ya, ada sebagian orang yang bergumul di dalam pernikahannya, ngalami banyak masalah sama pasangannya, tapi malah tontonannya adalah film-film, drama-drama Korea mungkin ya, yang banyak cerita tentang perselingkuhan. Terus kemudian saudara ketemu sama teman-teman saudara yang juga bermasalah, punya masalah yang sama dengan saudara, punya masalah dengan pasangannya. Saya mau ngomong kalau saudara sharingnya sama teman-teman saudara yang juga bermasalah sama pasangannya, saya yakin Anda pasti merasa dimengerti, Anda pasti merasa dibela, Anda pasti merasa mereka simpati dan baik sama saudara. Tapi saya mau katakan, di saat yang sama pasti pernikahan saudara akan lebih ambles lagi. Pasti akan lebih kering kerontang dan pada akhirnya itu bisa berakhir dengan menyedihkan.
Jadi hari ini jangan izinkan hal-hal tertentu ada dalam hidup saudara yang memadamkan roh saudara. Memadamkan pernikahan, memadamkan keluarga. Hari ini kobarkan roh saudara. Kalau saudara sedang mengalami masalah di dalam pernikahan, di dalam keluarga. Saudara pelajari firman Tuhan tentang pernikahan, tentang keluarga. Anda dengarkan khotbah-khotbah tentang pernikahan, tentang keluarga. Anda konseling sama orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yang ngerti bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Ngobrolnya bukan sama orang yang bermasalah dalam keluarganya, dalam pernikahannya. Ngobrolnya sama orang yang sudah tahu bagaimana mengatasi dan bagaimana membangun dan dia sendiri menikmati keluarga yang bahagia. Anda ngobrol sama mereka, saya percaya imanmu dibangkitkan. Saya percaya hati saudara akan kembali berkata, kalau orang itu bisa dipulihkan, pernikahanku juga bisa dipulihkan. Kalau keluarganya bisa bahagia, keluargaku juga bisa bahagia, maka keluarga Anda akan dipulihkan. Jadi hari ini jangan padamkan roh. Saya ajak saudara, bangkitkan roh saudara. Dan secara khusus saya juga mau ngomong di dalam kehidupan rohani. Ya, kalau saudara sedang merasakan kering di dalam kehidupan rohani saudara, jangan tambah mengikuti kedaginganmu. Ngikuti godaan dosa, sudah dibiarin, jalanin. No, jangan ngikuti kedagingan saudara. Enggak lagi saat teduh, enggak lagi doa puasa. No, saya ajak saudara, saat kita lagi kering dalam kehidupan rohani kita, paksa diri kita untuk bangkit di dalam doa. Paksa diri saudara untuk mulai menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya ajak saudara, paksa diri saudara dengan iman masuk dalam ruang maha kudus. Saat saudara lagi terpuruk di dalam kehidupan saudara, kerohanian saudara meredup. Saya ajak saudara, paksa diri saudara kembali lagi ibadah onsite. Ya, kenapa itu penting? Karena saudara harus ngerti, kalau orang Kristen menghilangkan fellowship jasmaninya dengan saudara-saudara seimannya, pasti redup di dalam kehidupan rohaninya. Jadi saya ajak saudara yang sudah selama sekian waktu ini berbulan-bulan bahkan setahun lebih gak ibadah di gereja atau ibadah tapi hanya sangat sedikit sesekali. Mulai hari ini paksa diri saudara bangkit kembali ibadah onsite seperti Daud yang berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Doa saya, sukacita untuk pergi kembali ibadah onsite dimulai dalam hidup saudara. Bahkan bukan hanya itu saja, saya ajak saudara paksa diri saudara untuk ikut di dalam kegeraan doa puasa 21 hari. Yang kita akan mulai besok Senin tanggal 5 April. Itu tidak enak buat kedagingan kita, tetapi itu cara mengobarkan roh. Anda yang mau bangkit dalam roh, saya ajak saudara salibkan kedagingan. Ayo bangkit dalam roh, saya ajak semuanya ikut doa puasa 21 hari. Saya yakin kalau saudara mau dengarkan pesan profetik ini, saya percaya dalam waktu 21 hari ke depan akan terjadi unprecedented resurrection. Kebangkitan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam berbagai area dalam hidup saudara terjadi. Haleluya. Nah, saat ini saya mau ajak saudara untuk membaca bagaimana Daniel doa puasa 21 hari. Seperti yang mulai akan kita lakukan besok Senin. Ya. Dan melalui doa puasa itu dia terima kekuatan yang baru. Mari kita baca Daniel 10. Kita mulai dari ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku Daniel bergabung 3 minggu penuh. Kalau 3 minggu penuh berarti seminggu 7 hari dikali 3 minggu 21 hari. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Jadi Daniel ini doa puasanya 3 minggu penuh, 21 hari penuh. Saya tantang saudara semua, seluruh
jemaat keluarga Allah, seluruh pelayan Tuhan, semua staf gembala, semua leaders yang ada, ayo bangkit, ikut di dalam doa puasa Daniel. Doa puasa 21 hari, mulai besok Senin, ayo semuanya ikut. Kenapa saya ajak saudara seperti itu? Mari kita lihat apa yang dialami Daniel. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dulu. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Kita baca ayat 16 dan 17. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepadanya, kepada yang berdiri di depan itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Coba Anda renungkan. Waktu kita baca ayat-ayat ini, ya, pada awalnya Daniel ngerasa kayak losing power. Daniel merasa kayak kehilangan kekuatan. Itu yang dirasakan Daniel pada waktu itu. Pertanyaannya, apakah saudara juga merasakan sedang losing power? Sedang kehilangan kekuatan. Berapa banyak orang yang merasakan dalam setahun ini seperti kayaknya kekuatannya dipretelin. Seperti kayaknya kekuatannya hilang. Kekuatan di dalam kesehatannya, kekuatan dalam keluarganya, kekuatan dalam kehidupan rohaninya, kekuatan dalam pekerjaannya, dalam keuangannya. Kayaknya ada something yang missing, ada sesuatu yang hilang. Seperti yang dirasakan Daniel, kekuatannya hilang. Saya mau ngomong sama saudara, Anda yang juga merasakan seperti yang dirasakan Daniel, justru kita butuh doa puasa. Oke, jadi kalau saudara ngerti bahwa saudara butuh kekuatan, saudara doa puasa. Orang kalau nggak mau doa puasa karena nggak merasa butuh untuk doa puasa. Kenapa? Karena nggak merasa lemah, karena merasa sudah kuat. Tapi kalau sudah ngerti apa yang Tuhan mau bawa saudara untuk Anda lakukan di depan nanti sesuatu yang besar, maka Anda menyadari Anda butuh kekuatan ekstra. Anda butuh kekuatan yang lebih besar. Itu sebabnya kita harus doa puasa. Semuanya sekali lagi saya ajak tanpa terkecuali. Ayo kita doa puasa. Jangan merasa sudah kuat secara rohani. Sadarilah kita merasa lemah. Justru di dalam kelemahan kita sempurna kuasa Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita merasa lemah seperti Daniel kehilangan kekuatan, kita mencari Tuhan, kita doa puasa. Saat itu kekuatan dari atas Tuhan berikan kepada kita. Nah, mari kita lihat apa yang dialami Daniel sekarang. Ayat 18 dan ayat yang ke-19. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Perhatikan, waktu Daniel doa puasa, ya, ada yang rupanya seperti manusia itu menyentuh dia dan memberikan kekuatan. Saya berdoa saat ini juga sementara Anda mendengar firman Tuhan ini, Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Terima itu kekuatan dari Roh Kudus. Terima itu kekuatan dari Tuhan. Diimpartasikan dalam hidup saudara. Ayat 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Anda yang lemah. Mulai saat ini saya katakan jadi kuat.
Biarlah yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan. Yang lemah jangan ngomong lemah. Yang lemah, ngerasanya memang lemah. Karena Daniel kehilangan kekuatan. Sama seperti banyak dari kita yang sedang lemah. Tapi jangan terus ngomong lemah. No. Ngomong di dalam Yesus aku kuat. Hari ini jadi kuat. Semua kelemahan saudara diganti kekuatan. Terima itu. Spiritual power. Spiritual strength. Kekuatan spiritual yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Sekarang terima itu. Masuk dalam diri saudara dalam nama Yesus. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku. Sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Wow. Buat saya saudaraku ini kekuatan untuk mengalami unprecedented resurrection. Ini kekuatan untuk mengalami kebangkitan yang unprecedented. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga Daniel mengalami terobosan besar dalam hidupnya. Saya berdoa saat ini juga dimanapun Anda berada, terima spiritual power, terima spiritual strength, terima kekuatan Roh Kudus ini masuk dalam hidup saudara. Dan dengan kekuatan itu terjadilah unprecedented resurrection. Terjadilah kebangkitan roh. Terjadilah kebangkitan doa. Terjadilah kebangkitan pondok Daud. Terjadilah kebangkitan pelayanan. Terjadilah kebangkitan ibadah. Terjadilah kebangkitan pekerjaan dan keuanganmu. Terjadilah kebangkitan di semua area dalam hidup saudara. Saat ini juga terima kekuatan yang dari Tuhan. Dan alami kebangkitan itu. Sementara kita merayakan kebangkitan Kristus, maka saudara dan saya siap-siap terima kebangkitan yang unprecedented. Terjadi itu di dalam hidup kita. Jadi saya berdoa, saudara gak mau lagi terus terpuruk. Ini waktunya untuk bangkit. Ini saatnya untuk bangkit. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu pandemi selesai. Sekarang waktunya Anda bangkit. Waktu Yesus bangkit dia gak mau nunggu lama-lama. Dia ngomong pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan pada hari ketiga ketika Yesus bangkit. Dia bangkit lebih awal dari yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Saya bacakan Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu. Jadi hari Jumatnya Yesus disalibkan dan mati. Itu hari pertama, hari kedua Sabtu. Terus kemudian hari ketiga minggu itu dinubuatkan bahwa Yesus bangkit di situ. Anda perhatikan ya. Pada hari pertama minggu itu, ini harinya. Pagi-pagi benar. Ketika hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Coba Anda renungkan, pada hari kebangkitan itu, Maria Magdalena datang pagi-pagi benar. Mungkin dia pikir itu sudah cukup waktunya. Tapi ternyata dia menjumpai kubur itu kosong. Kenapa? Walaupun Maria sudah datang lebih awal, tapi ternyata Yesus Kristus bangkitnya lebih awal lagi. Wow. Jadi bicara tentang resurrection, bicara tentang kebangkitan, buat Yesus itu tidak nanti. Kebangkitannya sekarang. Kebangkitannya segera. Kebangkitannya secepat mungkin. Itu unprecedented revival, resurrection. Jadi hari ini saya ajak saudara untuk alami kebangkitan sekarang. Jangan nunggu nanti bangkit. Dalam pekerjaanmu saya mau sampaikan pesan Tuhan. Jangan nunggu nanti setelah pandemi baru mulai bergerak. Sekarang juga bangkit dan mulai bergerak.
Anda dengarkan pesan Tuhan ini, Anda akan mengalami unprecedented resurrection. Dalam pekerjaanmu akan terjadi kebangkitan dan mujizat yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda akan melihat mujizat keuangan dinyatakan, dimanifestasikan dalam skala yang unprecedented. Tapi saudara dan saya harus bangkit sekarang. Dalam pelayanan jangan nanti, bangkitnya sekarang. Yang sudah gak melayani sekian lama, ayo kembali pelayanan sekarang. Anda yang sudah sangat lama gak bersaksi, gak selamatkan jiwa, mulai bangkit dan katakan sama Tuhan, ini aku, utus aku Tuhan. Sekarang aku kembali bersaksi. Sekarang aku kembali memberitakan Injil. Sekarang aku kembali menyelamatkan jiwa. Anda yang sudah setahun gak ibadah onsite, tunggu apa lagi? Kita di gereja kita, di semua kota sudah hampir 1 tahun setiap minggu ibadah onsite. Kita terapkan protokol kesehatan, semuanya aman, semua baik. Semua baik, semua aman, tidak terjadi penularan sakit penyakit. Karena ada perlindungan Tuhan yang nyata di tengah-tengah kita. Jadi ini bukan masalah terjadi penularan apa tidak. Ini masalah kebangkitan roh harus terjadi di dalam hidup kita. Saya ajak saudara ambil keputusan sekarang. Bangkit di dalam roh. Sekarang bangun kembali Pondok Daud. Sekarang kembali ibadah onsite. Sekarang bangkit dan miliki roh yang menyala-nyala dan layani Tuhan. Kalau Anda responi pesan firman Tuhan ini, saya yakin yang namanya unprecedented resurrection, kebangkitan di semua area dalam hidup saudara akan terjadi. Di saat dunia dalam kegelapan dan kekelaman, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam skala yang unprecedented, dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ini saya sedang nubuatkan, ini saya sedang deklarasikan, terjadi itu kemuliaan Tuhan yang besar. Terjadi dalam hidup saudara.